yang tidak pernah bertambah kuantitas kemanfaatan baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat sosialnya di setiap waktunya, di setiap harinya, di setiap minggunya, di setiap bulannya, bahkan di setiap tahunnya. Kalau orang nggak pernah bergaul, bermasyarakat, bertetangga, itu orang yang amat rugi. Betul apa betul? Maka daripada itu, yuk kita ngulik sebuah nasihat yang begitu luar biasa dari Al-Imam Qushairi. Ini memberikan kepada kita ciri dan tanda orang yang takwa. Kiranya ciri dan takwa ini mudah-mudahan ada pada diri kita. Apa itu ciri orang yang bertakwa? Ada 4 sesuai urut kalimat takwa. Sekali lagi sering saya sampaikan agar ini bisa menjadi masuk ke dalam khususnya diri saya, umumnya para jamaah sekalian. Kalimat takwa hurufnya 4 tuh. Ta, ko, waw, iya. Jadi kalau ditanya huruf takwa tulisan Arabnya hurufnya ada 4. Takutnya ibu-ibu ngomong huruf takwa depannya apa bu? Teh. Huruf takwa yang pertama huruf ta memiliki makna tadarru'an. Apa itu tadarru'an? Artinya merendah. Orang yang bertakwa akan senantiasa merendahkan hatinya. Ini makna tawadu. Orang yang takwa ciri pertamanya tawadu. Lawannya tawadu takabur, Makanya sekarang tanya dalam diri kita, tiap hari dalam hati kita makin tumbuh tawadu apa makin sombong? Baik dengan ibadah kita, baik dengan sedekah kita, baik dengan baca Quran kita, baik dengan ilmu kita, baik dengan pangkat harta dan jabatan yang kita punya. Kira-kira hati kita lebih dekat tawadu apa sombong? Bos jawab ketahuan. Sebab apa? Kita harus mau introspeksi. Sebelum kita nanti dihisab, kita hisab diri kita sendiri. Pikir-pikir, kira-kira kita makin tawadu apa makin melaku? Yuk kita lihat lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita sholat tiap hari sehari 5 kali yang wajib. Belum lagi yang ditambah yang paling mendekati wajib. Itu ada sholat duha sama sholat tahajud 7 waktu, belum ditambah lagi rawatib dan lain-lain. Kalau ngomong sholatnya banyak, pertanyaannya ada orang ngomong sholat sih sholat tapi sering ngomongin orang, ada apa enggak? Sholat mah sholat tapi korupsi, ada apa enggak? Sholat mah sholat tapi ngomel sama bini dulu, ada? Ibu-ibu. Sholat mah sholat tapi ngomelin bini dulu, ada enggak? Kenceng banget bu. Sholat mah sholat tapi suka ngomongin orang, betul apa betul? Yang salah sholatnya apa orangnya? Orangnya. Kenapa orangnya? Karena orangnya tidak dapat mengimplementasikan, tidak dapat mengaktualisasikan sholat di luar sholatnya. Kalau kata guru saya, sholat di luar sholat. Kalau ada ayat inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nyatanya sholat mah sholat, tapi yang ngelakuin perkosaan orang is, betul apa betul? Yang ngelakuin pembunuhan orang is, kok nggak tercegah keji dan munkarnya padahal rajin sholat? Oh ternyata ada yang salah. Apa? Aktualisasi sholat dalam kehidupan bermasyarakat. Mohon maaf ibu bapak, rukun sholat udah kita ngayuh sama guru-guru kita banyak dah. Kita beda sedikit aja. Bu, rukun sholat bu yang pertama nih niat. Orang itu tergantung niatnya. Kalau ngomongin masalah niat, silakan ibu bapak atur sendiri dan tata sendiri. Intinya niat kita yang mendapatkan pahala dan keridhaan di hadapan Allah Subhanahu. Yang kedua, rukun sholat bu. Ketika mau sholat apa yang kedua? Adalah berdiri jika mampu. Kalau nggak bisa berdiri, kalau nggak bisa duduk, tidur. Berbaring. Ini kebiasaan orang Indonesia. Habis nggak bisa itu tidur aja. Baringan bu, baringan, jangan tidur kali banyak. Berbaring nggak bisa karena stroke
juga nggak bisa gerak gitu. Orang ngapain pakai apa, Bu? Wah, matanya masih bisa gerak, isyarat. Matanya kena stun juga. Bayangin lagi, hatinya nggak bisa bayangin, disolatin. Saking wajibnya tuh. Ini bahasa ini anak-anak saya suka saya tanya santri, sholat kalau nggak bisa berdiri ngapain duduk, kalau nggak bisa duduk tidur. Ya pantesan berbaring. Ya. Yang ketiga apa? Takbiratul ihram, Bu. Takbiratul ihram itu kalimatnya standar, Allahu Akbar. Dalam kitab Saminah syarat takbiratul ihram itu ada 16. Salah satunya adalah tidak boleh memanjangkan huruf alif, memanjangkan huruf hamzah. Kalau ada imam bacanya Allahu Akbar, maka takbiratul ihramnya kalau takbir ihramnya batal berarti sholatnya tidak paham nggak? Makanya takbiratul ihram artinya Allah Maha. Pertanyaan saya, sholat tak sholat ucap Allahu Akbar, setelah kelar sholat hatinya masih ngerasa lebih pintar dari orang lain, berarti takbirmu palsu. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi ketika keluar dari masjid, keluar dari musola, kelar gunung sejadah, hati masih ngerasa lebih kaya daripada yang lain. Kira-kira takbirnya palsu apa asli? Palsu. Sebab kata Al-Ghazali dikatakan man ro'an nafsahu khairan min khalqillah fahuwa mutakabbar. Siapa orang yang merasa lebih mulia, lebih hebat, lebih sesuatu daripada sesuatu yang lainnya, daripada makhluk Tuhan yang lainnya, sungguh dia orang yang takabur. Tuh kata Imam Ghazali. Padahal kalau kita mau merenung, Pak, kita yang katanya manusia fi ahsani taqwim kadang-kadang masih bisa lebih hina daripada makhluk Tuhan yang lainnya. Contoh yang paling gampang, binatang. Sekarang saya tanya, dalam Al-Quran itu ada banyak nama binatang sebagai nama surat. Ada Al-Baqarah, Al-Fil, Al-Ankabut, Al-An'am, An-Naml dan lain-lain. Betul? Kira-kira dalam surat Al-Quran ada nggak surat rajim? Nggak ada. Kalaupun ada yang dalam Al-Quran nama seseorang, pasti nama yang paling mulia. Muhammad, Nuh, Yunus, Ibrahim. Betul? Nama-nama yang mulia. Kenapa nama kita nggak masuk? Karena belum tentu kita mulia. Betul? Yang pertama. Yang kedua, ada makhluk Allah namanya Walid, punya iler 1 liternya 60 juta. Walid bisa buat skincare muka, itu iler Walid yang tadinya kerut langsung kenceng lagi. Betul? Yang tadi kita nggak pernah makan agar, pakai iler Walid bisa makan agar. Betul? Bahkan soto Betawi yang rasanya biasa aja, 1 tetes aja dimasukin iler Walid rasanya langsung gurih. Betul? Besok ibu pengajian bulan depan Ustaz Rahim bikin sop, minta 1 sendok aja iler Manheri. Terserah lo, kesurupan. Coba tuh iler kita sama iler Walid. Betul? Ada lagi makhluk Tuhan namanya apa? Luwak. Betul? Luwak. Dulu pertama kali ada kopilok, saya cari tahu dulu itu apaan kopilok. Ternyata ada binatang luwak makan kopi matang pohon, dimakan sama luwak. Besoknya luwak berak, ada tainya masih bentuk kopi, dicuci, dibersih, disangrai, itu jadi kopi enak. Besok cari Ustaz Usuf suruh makan kopi matang pohon. Makan nih, tungguin. Udah keluar belum Ustaz Usuf? Belum, tungguin. Udah keluar, cari, tunggu, bersihin, bikin kopi, insya Allah kesurupan. Betul? Coba kira-kira kita pantas sombong apa enggak? Pantas sombong apa enggak? Enggak pantas. Rambut ada ketombe, kuping ada cong, hidung ada mata ada gigi ada daging ada di kulit. Betul? Betul? Kira-kira boleh nggak ngerasa suci? Enggak, yuk.
tanya di diri kita takwanya tiap hari makin tawadu apa makin sombong? Gak usah dijawab, ditanya di hati sendiri. Kalau kata orang Jawa, sering-sering ngobrol sama hati biar hatinya nggak gagu, sebab kalau hatinya gagu pasti akan tuli. Kalau hati sudah tuli, nerima nasihat susah. Makanya kalau mau gampang nerima nasihat, sering-sering toko wicoro, sering-sering ngajak ngobrol betul. Nah itu ngaji nih udah habis tuh kayaknya jam 5 lewat. Selamat. Ini lagi subuhnya cepet banget ya. Yang kedua, huruf takwa apa bu? Kof. Hurufnya kof, bukan kof. Kalau ditanya huruf namanya kof. Kalau kemasukan fathah jadi kof, kemasukan kasroh jadi ki, kemasukan doma jadi kof. Itu sama kayak nama lengkap saya Ahmad Adi Januar. Nggak mungkin tiap hari dalam pergaulan orang manggil nama lengkap saya. Betul. Di sini saya dipanggil Adi, di sana dipanggil Ahmad, di sana dipanggil Januar. Terserah kapan kedudukannya saya lagi nongkrong, orang panggil saya bebas. Betul. Oh, ini kadang-kadang bocah aja kadang-kadang huruf jim aja suka salah. Jam ini enggak, ini jim jam. Yang minimal udah tahu nama-nama huruf ya. Yang kedua huruf kof memiliki makna qanaah. Apa qanaah? Kalau istilah Jawanya nerimo ing pandu. Apa nerimo ing pandu? Terima segala apa yang jadi ketentuan Allah. Sebab kita ciri-ciri dari takwa syaratnya mesti beriman. Sedangkan iman rukunnya ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman pada malaikat, yang ketiga iman kepada Rasul, yang keempat iman kepada kitab, yang kelima iman pada adanya hari kiamat, yang keenam iman kepada ketentuan baik dan yang buruk semua dari. Pertanyaannya, udah bener belum iman kita? Kadang-kadang kita cuma mau nerima takdir yang baik dan gak ridho kalau nerima takdir buruk. Betul apa betul? Kadang-kadang kita pengennya yang baik-baiknya aja. Kalau yang buruknya seakan-akan Allah tidak adil. Betul. Mohon maaf, ini mesti diingatin hati kita bu. Tanpa kita minta Allah berikan kita. Tanpa kita meminta Allah sudah cukupin kita. Mohon maaf lahir batin. Pertanyaan saya, ada yang request kita minta dilahirin di dunia? Nggak ada. Ibu bapak kita juga nggak pernah berpikir bakal punya anak kayak kita. Tiba-tiba Allah jadikan kita di dalam kandungan orang tua kita. Yang tadinya kita dalam perut kira-kira tanpa peres keringat, tanpa banti tulang, kita dapat asupan rezeki nikmat atau enggak di dalam perut? Dapat tanpa kita berdoa. Allah cukupin kebutuhan kita di dalam rahim orang tua kita. Betul? Tuh hebat. Udah begitu nggak akan ada yang hilang, melainkan diganti dengan yang berlipat ganda. Bu, saat kita di dalam rahim orang tua kita, Allah menganugerahkan kepada kita lewat tali pusat kita, lewat ari-ari kita, orang tua kita makan apa, saripatinya masuk kita sebagai dalam kandungan. Ketika sudah 9 bulan 10 hari dicopot itu nikmat yang ada di dalam ari-ari, tapi bukannya hilang, melainkan Allah ganti apa? 2 air susu ibu yang ada. Setelah kita tambah besar, tambah kita usianya, hilanglah batas waktu usia kita. Di samping usia 2 tahun, hilang 2 susu orang tua kita, tapi Allah ganti dengan nikmat rasa-rasa makanan yang lain. Betul? Artinya tidak ada yang hilang, melainkan semua diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Pertanyaannya, kita lebih banyak protes akan anugerah Allah atau lebih banyak nerima takdir dari Allah? Nggak usah dijawab, tanya dalam hati sendiri. Kalau masih ada yang nanya, kenapa anak saya sering lawan? Itu masih mempertanyakan takdir Tuhan. Padahal dia sendiri yang berbuat. Sebab apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, perbuatan baik sedikit apapun pasti dapat balasan dari Allah. Kalau pengen punya anak yang soleh, kawin sama Mang Soleh. Soleh nggak ada di sini. Ada. Tidur. Kalau pengen punya anak yang soleh, jadilah ayah yang soleh. Kalau pengen punya anak yang soleh, jadilah ibu yang soleha. Jangan pernah nuntut anak jadi
sesuatu yang baik, sedangkan kita belum bisa berbuat baik. Kadang-kadang nyuruh anak sholat berjamaah ke masjid, teriak-teriakan, orang tuanya nonton sinetron HP, tapi apa berangkat ke masjid? Nggak usah dijawab. Kalau di Cilincing mah alhamdulillah anaknya pada rajin suruh ke masjid, orang tuanya main di Cilincing. Pas saya tanya pernah tinggal di Rumbia juga deh, ya sama juga. Ya, artinya apa? Lakukan yang terbaik. Nih kadang-kadang kita pengen punya anak soleh, tapi mohon maaf bapaknya main judi online. Pengen punya anak hafiz boleh, gak apa-apa, tapi sadar diri. Mana ada anak pengen hafiz Quran sesuatu yang mulia karena bawa kalam ilahi, tapi diasupin dengan sesuatu yang haram. Oh, saya pengen anak saya hafal Quran, bagus, siapa yang larang? Tapi ngasih makan hasil judi online itu akan menggelapkan hati anak kita. Maka kalau sayang sama anak, jangan sembarangan ngasih rezeki yang gak jelas. Betul. Ini kadang-kadang kita makan sembarangan ngasih. Ya, korupsi dari mana? Til banyak kasih dah. Yang penting anak gua gede, kalau timbang gede doang, kamu juga bisa gedein anak. Betul. Gimana tadi itu? Bagaimana tadi? Huruf apa tadi? Lanjut lagi kok. Terima takdir dari Allah. Kalau ibu pengen punya jadi suami yang soleh, maka jadilah ibu sebagai istri yang soleha. Mohon maaf bu, satu kisah ada ceritanya sebagai penutup aja, dua huruf aja lah. Kapan-kapan diundang lagi mau satro indah, makan aja. Dua aja, ini kebanyakan soalnya. Bu, ada satu kisah bu. Seorang istri yang soleha yang mendoakan lakinya. Ini satu kisah, ada seorang istri yang soleha banget. Lakinya awal pertama ketemuan bu, pasang image yang paling baik. Itu emang udah peraturan laki-laki tuh. Pandangan pertama harus setelan paling keren, betul? Wah keren dah. Setelah ketemuan akhirnya singkat kata singkat cerita jadi kawin tuh. Ya namanya si Fulan sama Fulana aja dah. Nah, kalau disebut ntar pakai nama mahal lagi ya. Si Fulan namanya Jamal aja, Jamal. Sini nggak ada Jamal kan? Nah, Jamal lah. Si Jamal pas lagi PDKT, wah bye-bye. Ketemu calon mertua rapi, sopan. Kebetulan tampangnya rada ganteng lagi. Pas udah kawin, mohon maaf ibu, dulu pas lagi pacaran, kita nggak pernah dengar kentut pacar kita. Tapi setelah rumah tangga itu pasangan kentut sembarangan. Begitu juga dengan Jamal. Pas lagi pacaran image dijaga banget, pas udah nikah boro-boro. Akhirnya apa? Ketahuan Jamal kagak pernah sholat. Bininya dari hari pertama, ya Allah pengen sholat berjamaah laki saya bang, sholatnya bang, udah sholatnya sendiri. Bininya nggak pernah putus doain lagi biar dapat hidayah. Yang kedua, istrinya terus berlaku baik. Istrinya walaupun laki yang ngeselin, lakinya nggak pernah sholat, tapi seorang istri nggak boleh ngerasa lebih suci daripada suaminya. Bu, mohon maaf, Sayyidah Asia bininya Fir'aun, tahu Fir'aun musuh Allah, tapi kenapa Asia rela ditakdirkan punya laki seperti Fir'aun? Karena Asia mengikuti takdir Allah. Nggak mentang-mentang dia seorang perempuan soleha kemudian dia bisa seenaknya sama lakinya. Enggak bu, nih perempuan yang soleha begitu juga, lakinya nggak pernah sholat didoain terus. Singkat kata singkat cerita, pernikahan udah 20 tahun, Jamal belum sholat juga, sampai akhirnya doanya dikabulkan sama Allah. Setelah 20 tahun doanya baru diijabah. Setelah hubungan suami istri malam Jumat, biasa orang zaman sekarang malam Jumat anggapnya sunnah Rasul. Setelah selesai berhubungan bilang sama bininya, "Mak, besok hari Jumat ya?" "Iya pak, gue pengen sholat Jumat." "Alhamdulillah, Pak mau sholat?" "Mau sholat." "Siapin besok baju gue yang paling bagus ya." "Bang, dulu kan abang pernah ngambek, pernah marah, pernah murka sama saya bang. Pas saya tegur sholat, abang langsung marah dan bakar semua baju sholat abang. Ingat gak bang?" "Oh iya ya, nih gue ada duit." Itu duit hasil ngerampok bu, duit hasil ngerampok, dikasih ke bininya. "Besok pagi belanjain pakaian terbaik, gue mau sholat Jumat." Saking kiranya itu bini habis subuh langsung berangkat ke pasar, beli tasbih, beli sorban, beli baju koko, beli jubah, beli peci, beli wangi-wangian, wah beli simok dan lainnya. Singkatnya nyampe ke rumah, ya udah mas, sini mas saya mau mandi.
kelar rapi, wah kebetulan ganteng bu, wangi. Jam menunjukkan jam 9. Bang mau kemana bang? Mau Jumatan. Lah bang masih bentar lagi, jam 11 ntar jam 12 ajannya. Ah enggak, seingat tua dulu jam segini sholatnya. Saking si Jamal kagak pernah sholat, dia mau keluar rumah bingung, mau ke masjid terdekat takut diomongin sama orang karena kagak pernah sholat. Preman juga, udah preman gak pernah sholat takut diomongin sama orang. Wajar bu, orang gak pernah sholat tiba-tiba mau sholat, mau ke masjid takut diomongin. Kita aja begitu, tumben lu sholat pergi lagi orang. Betul betul. Orang mau tobat bilang tumben. Jamal udah tahu begitu takut dia. Kebetulan rumahnya di Cilincing, datang ke Hibullah karena gak dengar di Hibullah. Waduh, udah pakai rapi nyampe masjid sepi, nanya Bang Asken, bang sholat Jumat udah bubar jam 10 tuh? Belum pak. Pak Kiai bisa, kebetulan setelannya keren, setelan Kiai namanya nggak pernah sholat, tapi itu dipakai juga sholat udeng-udeng. Wah Pak Kiai bisa aja kata Bang Asken. Belum Pak Kiai, nanti jam 12 biar kelihatan sepinya. Enggak, saya juga bercanda, tahu saya jam 12 sholatnya. Yaudah Pak Kiai silakan duduk dulu. Duduk tuh Bang Jamal, aduh nungguin, megangin tasbih aja, nggak tahu apa yang dibaca, sampai ketiduran. Waktu menunjukkan jam 12, Bang Asmi bangunin. Pak Kiai, dalam hati orang gua Kiai mulu, gua kagak pernah sholat panggil Kiai. Kiai izin masuk ke dalam tuh, jamaah udah pada mulai penuh tuh. Silakan Pak Kiai, masuk dari situ. Dikira pengen duduk di depan, duduk di paling belakang. Kebetulan pas tobat tadi beli minyak wangi segambreng tuh, dipakai semua, satu masjid nyium wangi banget. Kayak gitu tuh belakang tuh. Jam 12 pagi bekerja, Ustaz Main bilang nih khotibnya nggak datang nih, Pak Haji Karno nih nggak datang, Haji Karno nih. Jamaah mau berurutan dari belakang. Itu di belakang ada kayak gede tuh, wangi banget suara, setelannya keren. Datang Ustaz Main ke belakang. Ya apa Pak Kiai, izin Pak Kiai. Dalam hati suzon lagi deh. Gua baru mau sholat dibilang Kiai, kayaknya Allah kenyek gua nih, kayaknya gua pengen dihina sama Allah nih. Orang dari manggil gua Kiai gitu deh. Pakai izin dari pesantren mana? Aduh, ditanya pesantren mana? Orang nggak pernah sholat, nggak pernah di pesantren, tanya pesantren mana? Izin pakai Haji Karno nggak ada. Yang khotib harusnya ini berkenan Kiai lah. Karena dikocok-kocokin Bang Jamal, akhirnya maju duduk ke depan. Azab, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Karena nggak pernah sholat, orang-orang sholat sunnah berdiri semua. Dia kira itu sholat Jumat. Kalau sholat ini gini doang nih sholat Jumat nih. Iya, ternyata Pak Kiai izin silakan ke mimbar ya. Pak Kiai silakan ucapin salam. Salam apa? Yo salam. Assalamualaikum. Saking nggak pernah sholat Jumat. Ya udah, karena menurut mengasihnya husnuzon, Pak Kiai tawadhu. Azan la ilaha illallah, lagi duduk diberdiri nama penasihat. Pak Kiai silakan berdiri. Iya bentar. Dalam hati ini kayaknya Allah gak nerima tobat gua nih. Dari tadi banyak banget yang ngenyek gua, pengen bikin gua malu. Kayaknya Allah udah gak terima tobat gua, saking udah banyak yang dosa gak pernah sholat gua. Dalam hati kayaknya daripada kelamaan gua di sini gua bikin malu, mendingan gua kabur aja. Allahu Akbar. Dia cuma ngomong Allahu Akbar doang. Allahu Akbar dalam hati nih. Kayak kabur aja di dalam hati, kabur. Mimbarnya percis kayak begini, pintu kebuka, kabur kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah kayak gitu silakan pada jamaah, silakan dibuka jalannya. Karena yang ngomong dianggap Kiai, dibuka jalan di depan. Allahu Akbar. Kayaknya makin cepat gue lari kan. Allahu Akbar. Dia teriak pakai mic, lari tuh Kiai. Lari karena orang itu tahunya di informasi itu adalah Kiai besar. Kali Kiai ngomong lari, maka satu masjid lari semua keluar masjid. Kosong masjid. Lah kata Kiai ngapain ngikutin gua? Lah kata Kiai lari. Ternyata apa yang terjadi 5 menit kemudian masjid tadi roboh. Kiai langsung ngomong Allahu Akbar. Kalau pakai kajian kita lari, mungkin kita bisa mati. Alhamdulillah Pak Kiai. Orang makin anggap dia kayak wali, tapi dia makin susah. Ya Allah, dosa gue gede banget. Gue mau sholat di masjid ambruk. Ayo Pak Kiai, saya anterin pulang. Nyampe ke rumah, bininya bingung. Ada apa kok laki gue dianterin? Izin Bu Nyai, tadi Pak Kiai udah nyelamatin kita semua. Alhamdulillah, beliau ini kasapa, tahu masjid bakal roboh, beliau kita pergi, kita selamat
alhamdulillah. Kata bininya, hah gitu ya? Ya udah masuk tuh. Bang gimana sholat Jumatnya? Boro-boro sholat Jumat masjid Allah. Ya Allah, apa dosa apa? Setelah itu tidur, udah capek Bang. Ternyata 3 hari 3 malam Bang Jamal belum bangun. Setelah bangun atas izin Allah, ternyata dia dapat ilmu, dapat hikmah dalam tidurnya, dipelajari. Setelah bangun tidur, dia minta bininya Quran, ternyata hafal Quran, hafal beberapa nasihat para ulama. Langsung bininya takjub. Artinya apa dari kisah ini? Jangan pernah remehkan orang sekotor apapun, karena takdir nggak pernah ada yang tahu. Dan teruslah mendoakan yang terbaik, karena itulah yang menjadi wasilah dikabulkannya hajatnya. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan kisah Bang Jamal ini menjadi motivasi buat kita menjadi diri yang lebih baik, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang ketiga dan keempat kapan lagi kalau sudah lanjut lagi to be continue. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim wa salli wa sallim wa barik wa karim ala asyrafil sayyidina Muhammad rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afini wa yukafi mazidan. Ya maulana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al-ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qarib wa qadil hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idatan awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Rabbi anzilni munzalan wa anta khairul munzilin. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.